warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dina Fatima, NPM 2201020 dari manajemen 3A. Saya membuat video ini, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam. Saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Utama Nur Iman. Saya dari manajemen 3A dengan NPM 2201022. Kenalkan, nama saya Reza Rahmat dari kelompok 6. Oh iya teman-teman, saya di sini dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang teori konsumsi dan produksi dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke pemateri pertama. Untuk pemateri pertama yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam Islam. Oke, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang apa sih pengertian konsumsi itu. Saya juga akan memaparkan beberapa pengertian konsumsi menurut para ahli lainnya. Yang pertama yaitu menurut Keynes, dalam Mauluti Blogspot tahun 2013, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3 EUIII tahun 2019 adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan masalah atau kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Jadi secara umum pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan. Namun, jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Artinya, jika yang diinginkan bukan kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja. Oh iya teman-teman, untuk prinsip konsumsi sendiri juga itu ada 3, yaitu adanya tanggung jawab, adanya kebolehan, dan tidak berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan itu tidak baik, bukan? Kenapa sih dalam Islam tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan secara berlebih-lebihan? Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia, di mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Islam menyarankan agar manusia bertindak di tengah-tengah dan sederhana. Banyak larangan bagi konsumen, di antaranya adalah israf atau berlebih-lebihan, dan tazir adalah mubazir. Berdasarkan ayat Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid, maka dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Begitupun yang tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Sasaran konsumsi dalam ekonomi Islam adalah yaitu konsumsi bagi diri sendiri dan keluarga, konsumsi sebagai tanggung jawab sosial, tabungan, investasi. Konsumsi juga dalam Islam diatur terbatas berdasarkan ajaran Rasulullah, yakni sepertiga perut manusia itu untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minum, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Jika melebihi batas konsumsi, maka status barang dan jasa yang dikonsumsi walaupun dulunya berstatus halal bisa menjadi haram. Wallahu a'lam. Pengertian produksi menurut Sofyan Asuri, produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa. Untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill, organization, managerial, dan skills.
Murti Sumarti dan John Sofiranto memberikan pengertian produksi sebagai semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa, di mana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. Dalam pandangan Islam, produsen yang melakukan produksi barang dan jasa dalam naungan sistem ekonomi konvensional tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Keinginan mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang dapat diproduksi dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material. Mereka tidak berpikir apakah produk yang mereka hasilkan memberikan manfaat atau mudarat, baik ataupun buruk, sesuai dengan norma atau tidak. Hal penting bagi mereka adalah bagaimana memproduksi barang apa saja yang dapat menghasilkan hasil maksimum. Produksi adalah pengolahan alam sehingga tercipta bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Dari teori tersebut, sangat diharamkan memproduksi sesuatu yang merusak akidah dan sahih dan akhlak yang utama. Segala sesuatu yang melucuti identitas umat, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan pada kebatilan, menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat, menginginkan kekayaan, uang, dan keuntungan semata. Menurut Yusuf Qaradawi dalam Din Hafinuddin 1997, sebagaimana hadis Sahih Ajma'iyah As-Ghahir, barang siapa yang menciptakan kemadaratan atau kejahatan dan orang lain mengikuti kemadaratannya, maka ia akan mendapat dosa dari perbuatan itu dan akan mendapat dosa dari setiap orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. HR Ahmad Muslim, Turmuzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Zahir. Perintah produksi akan barang dan jasa terdapat pada ayat Al-Quran Surat Yasin ayat 33-35 yang artinya, suatu tanda kekuasaan Allah adalah bumi yang mati. Kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripada biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan kami jadikan daripadanya kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan daripadanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Di sini saya ingin menjelaskan teori konsumsi dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, teori konsumsi dan produksi didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan konsep pemenuhan kebutuhan primer dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan serta kecukupan menjadi penting. Sedangkan dalam produksi, prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam termasuk keadilan dalam pembagian hasil menjadi poin kunci. Hal ini menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang merata dan adil serta membatasi praktik bunga dan riba. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kegaduhan di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan produk agraris. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Dalam suatu lembaga perusahaan sangat membutuhkan perencanaan saat produksi beberapa periode ke depan. Perencanaan ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi yang optimal. Perencanaan produksi agregat adalah perencanaan yang dibuat untuk menentukan total permintaan untuk semua elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Perencanaan produksi agraris adalah kombinasi terbaik untuk meminimalkan biaya untuk beberapa opsi yang dihadapi untuk memenuhi permintaan produk. Tujuan menyusun agregat adalah menggunakan sumber daya manusia dan peralatan secara produktif. Kata agraris menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan
di tingkat besar dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan total seluruh produk dengan menggunakan seluruh sumber daya manusia dan peralatan yang ada pada fasilitas produk tersebut. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.